Studio Suara Kita, Suara Bersama. Engkau Malaysia, apa konsepsi yang kau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang kau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Sekitar tahun 60-an, hubungan politik antara Indonesia dan Malaysia bisa dibilang sangatlah panas. Sejarah menamakannya konfrontasi Indonesia-Malaysia, adalah sebuah konflik yang bermula dari persengketaan wilayah Sabah, Sarawak, dan Singapura. Di dalam perseteruan ini juga terlahir sepatah kalimat yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni Ganyang Malaysia, yang muncul setelah Malaysia dan Inggris mendorong pendirian Federasi Malaya. Alhasil, konflik bersenjata terjadi. Ratusan pejuang dari Indonesia dan beberapa negara persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Malaysia tewas dalam berbagai konfrontasi bersenjata yang terjadi di sekitar Semenanjung Malaya, Kalimantan. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia bukan tanpa alasan. Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan Malaya mengancam kedudukan Raja-Raja Melayu yang didukung Inggris berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di sisi lain golongan komunis di Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang saat itu masih diduduki Inggris, terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Sementara itu, Inggris tidak sanggup untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di saat yang bersamaan Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian pertahanan bersama, tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Negara Federasi Malaysia yang melibatkan negara bagian, Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah, Kalimantan Utara. Mendengar keterlibatan Inggris tersebut, Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris, maka ia pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju. Rakyat Indonesia telah tiba untuk mendengarkan komando aksi dari Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Di seluruh ibu kota Daswati 1, mereka serentak mengadakan apel besar dengan semangat bergelora. Betapa cintanya rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan halaman Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan di ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia
Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Tentara Nasional Kalimantan Utara, TNKU, melakukan pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei, namun hal ini berhasil digagalkan. Bertepatan dengan Konferensi Solidaritas Bangsa-Bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan di Mosi, Tanganyika pada tanggal 5 Februari tahun 1963, Indonesia mengancam dengan pedas pembentukan Federasi Malaysia dan meminta konferensi mendukung gerakan Kalimantan Utara yang menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi, Ganyang Malaysia, dinyatakan pada rapat umum tanggal 11 Februari tahun 1963, yang disusul dengan pengumuman resmi pada tanggal 13 Februari. Perundingan lebih lanjut akan permasalahan ini terus berlangsung antara pemimpin tiga negara, Indonesia, Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Abdul Rahman, dan ada juga Presiden Filipina. Perundingan ini berlangsung di Manila pada tanggal 7 Juni tahun 1963, di mana kedua negara menyatakan tidak keberatan, asal negara-negara bagian tersebut terbentuk atas kemauan sendiri untuk merdeka, bukan bentukan Inggris. Merasa masih belum menemukan titik temu, akhirnya diadakan konferensi tingkat tinggi, KTT, di Filipina pada 31 Juli-5 Agustus tahun 1963. PBB memutuskan bahwa perlu adanya hak untuk negara-negara bagian untuk mengatakan kemauannya atau disebut self-determination. Belum genap PBB mengumumkan hasil self-determination yang dijalankannya, Malaysia sudah mengumumkan bahwa pada tanggal 16 September tahun 1963 akan mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia. Mengetahui hal tersebut, Soekarno marah dan memutuskan segala bentuk hubungan diplomasi dengan Malaysia karena dianggap melanggar misi PBB. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia terjadi di Indonesia. Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia pun diserang tanggal 25 September tahun 1963. Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Kemudian pada pidatonya pada apel besar sukarelawan pengganjangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada tanggal 3 Mei tahun 1964, di hadapan 21 juta sukarelawan,
Presiden Soekarno berbicara mengenai pidato Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia. Maksud utama Dwi Kora sebenarnya bukan bermusuhan dengan serumpun bangsa Melayu, melainkan untuk mengusir Inggris, imperialisme, kolonialisme, dari wilayah Asia oleh Melayu sendiri dan membangkitkan semangat nasionalisme, militansi, dan patriotisme. Hei engkau Malaysia, apa konsepsi yang kau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang kau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manho Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya saudara-saudara saya lihat di Kairo, kudu dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Prime Minister, how serious is the risk of open warfare between Indonesia and Malaysia? I don't think it's very serious. I think Indonesia would have to. Semakin memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, PBB kembali menyerukan untuk melakukan KTT dalam usaha perundingan damai antar Indonesia dan Malaysia. Perundingan lanjutan dengan Malaysia yang rencananya akan dilakukan di Tokyo, Jepang. Pada pertemuan puncak yang berlangsung pada tanggal 20 Juni tahun 1964, Presiden Filipina sempat mengusulkan perundingan diadakan di negara netral. Namun, usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, membuat Presiden Soekarno geram. Sehingga pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Gejolak politik di dalam negeri menjelang tahun 1965 sangat kacau dan tidak stabil, menyusul adanya peristiwa G30S dan kudeta merangkak Soekarno, menjadi akhir cerita dari hubungan Indonesia-Malaysia yang kembali dipertahankan oleh Soeharto, yang tidak anti-kolonialisme. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok.